Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Perkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Rahman Jufuri. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya sebelum observasi kelas, saya akan melakukan pra observasi kelas. Jadi saya akan konfirmasi dulu kesiapan Ibu untuk saya observasi kelas ada apa? Insya Allah hari Kamis tanggal 3 Oktober. Oke. Jadi hari Kamis tanggal 3 Oktober ya. Oh iya. Saya akan melakukan pra observasi. Jadi pada jam berapa untuk saya masuk observasi di kelas? Jam ketiga, 4 dan keempat. Oke. Jadi untuk percakapan pada hari ini pra observasi kelas, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu ambil untuk materi apa di saya observasi kelas? Tujuan pembelajaran yang umum itu saya mengambil yaitu peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang menjadi IKTP-nya yaitu peserta didik menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran ya? Ya. Oh iya. Kemudian area pengembangan yang hendak ingin dicapai untuk Ibu untuk bagaimana? Untuk pengembangan untuk keterampilan sosial atau KSN-nya itu seperti apa? Keterampilan KSN saya ambil ada 4. Ya. Yang pertama itu kesadaran diri, Kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kesadaran sosial. Yang pertama, ulangi. Yang pertama kesadaran diri, kedua kesadaran sosial, yang ketiga keterampilan Berrelasi. Yang keempat pengambilan keputusan. Oke. Jadi untuk KSE yang ambil pelajaran berdiferensiasi apa yang Ibu ambil kecamatan di Ibu? Diferensiasi proses. Oke. Yang bagaimana diferensiasi proses itu? Di pembelajaran untuk diferensiasi proses saya memfasilitasi semua gaya belajar anak yang ada dalam kelas, baik itu yang video visualisasi dan auditory. Jadi saya fasilitasi dengan yang visual, saya fasilitasi dengan tayangan PowerPoint ataupun video dan print materi. Dan kalau yang visual saya menjelaskan materi ya. Hak dan kewajiban. Auditory saya menjelaskan. Oke. Kemudian profil pelajar Pancasila apa yang Bapak Ibu cantumkan di KTP Ibu? Ada 2. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bertakwa kepada kelompok. Oke. Kemudian strategi apa yang Ibu harapkan yang akan dipersiapkan? Strategi apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Pertama saya memakai model pembelajaran yang pertama model discovery learning dikombinasikan dengan model pembelajaran course review foray. Yang discovery itu yang bagaimana? Discovery itu dia siswa menemukan sendiri tentang masalah yang akan saya kasih dalam pembelajaran. Oke, yang kedua model yang kedua itu course review foray itu saya pakai pas ketika evaluasi pembelajaran. Saya akan bermain game. Di sana saya akan membuat pertanyaan itu 9 pertanyaan. Kemudian anak-anak peserta didik itu membuat kolom dalam sebuah kertas itu 9 kolom pertanyaan. Itu sesuai hati, sesuka mereka untuk menentukan di mana nomor 1, di mana nomor 2, di mana nomor 3. Kemudian kalau saya
saya memberikan pertanyaan, ada yang menjawab benar, itu mereka meneriakan yelet atau hore. Nah, kemudian itu ditempelkan gambar emoticon gembira. Kalau yang salah sedih. Begitu ya. Kalau yang untuk meneriakan hore itu ketika pertanyaan mereka jawab sudah berdatar, horizontal, vertikal, dan diagonal, itu harus meneriakan hore. Kalau baru satu, belum bisa terbentuk horizon, vertikal, dengan diagonal. Oke. Kemudian Ibu sudah siapkan materinya yang di dalam KPD ini? KPD sudah ada. Sudah ada. Ada, nanti pas pembelajaran saya akan menampilkan gambar atau video. Oke. Kemudian videonya bentuk apa? Video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan saat mengajar di kelas, apa yang akan Ibu tampilkan? Video tentang materi yang saya ajarkan tentang perilaku sehari-hari, tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Oke, bagus sekali ya. Saya terkesan bagus bahwa baru pra-observasi saya sudah sangat-sangat bagus, dan saya penasaran di dalam kelas agar di kelas itu saya tunjukkan semuanya supaya saya puas dengan berdasarkan pra-observasi yang saya harapkan. Jadi terima kasih kepada Ibu Ramlan Tifuri telah bersedia untuk saya melakukan pra-observasi kelas, sehingga di kelas nanti pada saat observasi pada tanggal 3 di hari Kamis, insya Allah kita Ibu Rani bisa menampilkan yang terbaik yang bisa saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi sebelum itu kita mengulas kembali tentang kesepakatan pembelajaran di kelas. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang berani? Oke, silakan Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya sudah berada semua di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan ya. Adik-adik sudah ada dalam kelas sebelum saya datang. Tidak makan pada saat pembelajaran dan tidak sopan kalau adik-adik selama pembelajaran sementara belajar kalian makannya tidak sopan. Kemudian mendengarkan penjelasan guru Charlie. Kalau misalkan ibu menjelaskan, Charlie kenapa apa? Bagian ya. Oke. Yang kelima, menghargai dan menghormati guru dan harus sesama teman juga saling menghargai ya. Apalagi terhadap orang yang lebih tua dari kita. Kalau minta izin keluar kelas, minta izin. Kalau keluar minta izin.
Yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan. Oke, masih aman ya, bersih. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan ya. Oke, speaking. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Berpasangan. Kita speaking tentang 3S di bulan ini. Yang lain 3 orang, yang lain nanti Charlie dengan si Nandi, si Abang dengan si Kartin. Kalian memperebutkan pulpen ya, Sini loh, berhadapan ya, berhadapan. Oke. Tadi ya, 1. Ini sudah adik-adik sudah lakukan, ada di P5, dan juga kemarin kita sudah lakukan ya. Ya. Oke. 3S, sikut, sikut ya. Sekat, Sakit. sekat begini, sekat, sakit, sikat, nanti 4 ya. 4S, sikut, sekat, sakit, sikat. Kalau sikat berarti adik-adik ambil apa benda yang ada di depan adik-adik ya. Ya. Oke, kita akan mulai tanpa gladi karena ini sudah selesai kita lakukan di P5 ya. Pertemuan yang kemarin juga kita sudah lakukan. Oke. Mulai ya, konsentrasi. Konsentrasi mulai. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Oke. Oke, tangan nanti kita semua. Romantik. Sebutkan contoh perilaku yang di lingkungan sekolah yang termasuk dalam hak dan kewajiban. Perilaku kalian tiap hari di dalam sekolah ini yang termasuk dalam hak dan kewajiban. Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Iya, perilaku itu adalah hak kita dan kewajiban kita di sekolah atas. Oke, silakan tidak. Kalau hak mendapatkan pembelajaran. Oke, bagus. Kewajiban Melaksanakan piket. melaksanakan piket di kelas maupun di lingkungan yang ada di luar ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mufidah. Baik ya, sudah bagus. Jawabannya sudah tepat. Itu hak kita itu adalah sesuatu yang kita mestinya kita dapatkan. Kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga. Oke, kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan yang kita akan lakukan dari sekarang sampai nanti terakhir. Itu ada pembagian kelompok, ya, ada tugas kelompok. Kemudian diskusi mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Kemudian adik-adik akan mempresentasi, kemudian evaluasi. Ada game, course review, Faraja. Oke, silakan amati. Ini gambar mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Dengan menjawab pertanyaan ini. Oke ya? Nah, ini cuma suruh silakan tulis di buku tadi. Yang tadi.
Gambar 2.1, gambar 2.2. Bisa. Iya, catatan. Gunakan hak itu gambar 2.1 atau 2.2. Ini pun kewajiban. Kenapa Charlie? Bukan ada. Hah? Gimana Ibu? Silakan tulis hak itu dia masuk di gambar yang mana, gambar 2.1 kah atau gambar 2.2. Kewajiban masuk di gambar 2.2 atau 2.1. Cuma begitu. Ibu yang sebelah sini 2.1. Ini 2.1 sama 2.2. 2.1. Sebelah sini 2.1, sebelah 2.2. Dia menentukan mana yang hak, mana yang kewajiban. Begitu. Ya. Sudah ada yang sesudah? Ya. Oke. Ada yang bisa memaparkan depan sini yang berani selain yang sudah tadi? Ada yang berani? Maaf Ibu. Membacakan yang kalian sudah tulis di buku. Kan tadi menentukan, oke kan sekarang. Sini, depan sini. Mana yang masuk hak gambar titik berapa, kewajiban gambar titik berapa, begitu. Kewajiban yang dapat pada gambar 2.1 hak terdapat pada gambar 2.2. Oke, jadi hak itu di 2.2 apa gambarnya di situ? Kalau dilihat, orang sedang apa? Yang 2.2 sedang mendapatkan pelajaran dari Ada yang sedang adik peserta ini yang sedang di dalam kelas ya, seperti ini ya. Kewajiban apa di gambar itu? sedang membersihkan lingkungan sekolah. Oke, membersihkan lingkungan sekolah atau mengerjakan pikir. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Kartin. Oke, kita akan masuk di materi hak dan kewajiban. Pengertian hak. Ada buku paket? Silakan teruskan. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Ini ada beberapa. Pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Silakan baca Nandi. Menurut Dr. Negoro, ada kekuasaan untuk menerima atau melakukan suatu hal yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Oke. Terus? Hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh individu lain yang dapat tidak dapat dipaksa untuk ditentu oleh pihak hak pemilik hak itu. Oke. Jadi menurut Nota Negoro, hak adalah kekuasaan yang untuk menerima atau melakukan suatu hal yang seharusnya diterima ya. Jadi sesuatu yang harus kita terima ya. Nah, itu ada menurut Nota Negoro. Yang kedua menurut Christine Kansil. Baca Charlie. Menurut Kristen Kansil. itu apa? Langsung deh Christine Kansil. Kristen Council hak merupakan istilah kekuasaan yang diberikan hukum. Oke, jadi menurut Christine, hak adalah kekuasaan yang diberikan hukum. Jadi hak itu adalah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan di dalam peraturan atau dalam hukum. Ketika hak kita tidak dipenuhi, maka orang tersebut
yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kita akan mendapatkan hukuman. Ya, seperti itu. Menurut Sudikno Mertokusumo, baca Rasul. Bahwa adalah kepentingan yang diberikan hukum. Terus Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu kelompok untuk dipenuhi. untuk ekonomi. Oke, sudah. Jadi menurut Sudikno, bahwa hak adalah kepentingan yang diberikan hukum, hampir sama dengan yang menurut Kristin tadi ya. Ya. Yang 4 ya. Oke. Terdapat aksi sempit, yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. 2. Hak kemerdekaan. Terus hak Kemerdekaan. yang ketiga hak apa? Kekuasaan. Hak kekuasaan. Keempat Hak kekebalan atau imunitas ya, bukan imunisasi. Hak dalam arti sempit adalah hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. Jadi kalau kita mau mendapatkan hak, jadi kita harus melakukan kewajiban. Oke. Hak kemerdekaan itu seseorang untuk melakukan kegiatan yang hak kita terpenuhi dengan syarat tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga kekuasaan, yang diperoleh seorang untuk meraih kekuasaan, mengubah hak serta kewajiban melalui jalur dan cara hukum. Yang keempat kekebalan, hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain. Kita mempunyai hak untuk bebas dari aturan-aturan orang lain ya. Contohnya seperti pacar, ya biasa saja. Tidak boleh keluar malam, jangan lupa makan nah. Sebenarnya akan mengatur kita. Berarti kalian kehilangan hak kekebalan atau imunitas karena ada yang sudah mengatur. Jadi berdasarkan beberapa ahli tadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh secara universal atau umum. Lanjut pengertian kewajiban. Negoro lagi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang wajib kita harus lakukan. Yang kedua, Yohan Yasin. Kewajiban warga negara adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Jadi sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Seperti apa? Sholat 5 waktu itu kewajiban kita sebagai hamba Allah ya. Piket kelas itu sudah kita sepakati bahwa tugasnya kita ini tidak boleh ditinggalkan. John Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak melakukan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Ketika kalian tidak melakukan piket, pasti ada sanksi ya. Ada tugas tambahan seperti itu. Berdasarkan pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Jadi kewajiban ini menjadi penyeimbang tentang hak yang kita dapatkan ya. Jadi kalau kita mau ada hak dipenuhi, jadi kita harus melakukan kewajiban. Kita harus melakukan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, kemudian kewajiban tidak dilakukan. Jangan mau minta nilai, mana itu satu nilai, harus tugas-tugas tidak ada yang masuk. Seperti itu ya. Ya. Oke, pembagian kelompok. Di kelompok ini saya mau bagi 2 kelompok. Berapa orang kalian ini? Nah, dari sini itu saya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, dari Senandi. 1. 1.
2. 2. 1, 2. Oke. Dapat angka 1 itu kelompok 1, yang dapat 1 itu kelompok 2. Silakan. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Oke. Cepat. Oke, sudah. Kelompok 1 ini kelompok 2. Adik-adik, saya akan bagi LKPD tiap kelompok. Kalian akan mengerjakan tentang pengertian makna hak dan makna kewajiban dan pengertian dari pendapat para ahli ya. Oke. Sekarang waktu kalian untuk presentasi. Video jangan lupa update. Kelompok yang mana yang mau duluan presentasi? Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 1. Silakan. Kalau bisa di sini. Ya, nanti ke belakang. Tidak boleh kan? Di sini tiulan yang di. Jangan lupa salahnya. Kursi supaya tidak mengapa. Ini akan diambil oleh kelompok 1. Yang menjadi moderator adalah saya yang akan mengatur jalannya diskusi ini. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Makna hak, nama tokoh Sudikno Mortokusono. Pendapat ahli, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Alasan ketidakpahaman mengapa hak penting dilindungi hukum. Makna menurut kalian, orang yang mengambil hak orang lain akan mendapatkan hukum. Makna kewajiban, nama tokoh Prof. Dr. Notonegoro. Pendapat ahli, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Alasan ketidakpahaman, mengapa kewajiban merupakan beban. Makna menurut kalian, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian presentasi dari saya selanjutnya. Sudah lanjut. Jika ada yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, dipersilakan untuk kelompok 2. Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanggapi? Kartin dan kawan-kawan? Oke, tidak ada ya. Jadi saya anggap kelompok 1 sudah melaksanakan tugasnya. Akan kembali ke selanjutnya akan kembali ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban menurut para ahli. Nama tokoh ahli John Simon. Pendapat ahli, hak dalam arti sentis yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. Nama tokoh ahli. Baik, baca saja. Oke, sekarang evaluasi ya. Evaluasi. Ini ada lembar yang kalian harus isi. Oke, mulai ya. Sudah siap adik-adik? Mau ada evaluasi ya? Ya. Inilah
langkah-langkah post review moral ya. Kalian harus mengisi lembar ini dengan emoticon yang saya sudah siapkan ya. Kalau yang benar itu yang love, yang salah kalian nempel yang sedih ya. Oke. Kalau yang banyak membentuk horizontal, vertikal, dan diagonal itu yang akan menang ya. Lanjut. Gambar di atas menunjukkan aktivitas berkaitan dengan peserta didik. Sudah. Langsung isi di situ ya. Oke, jawabannya adalah kewajiban. Ada yang benar? Ya. Oke. Ini benar? Ya. Oke, nomor 2. Kalau ini sudah? Oh. Ini apa ya abang? Tulis di situ, jangan bilang. Jawabannya adalah? Oke, sepintar ya abang. Nomor 3. Ini pengertian siapa? Oke, sudah? Sudah? Ya. Oke, menurut Profesor Dr. Noponegoro. Nomor 4. Ini pengertian siapa? Siapa yang bisa tebak? Kelompok 1 siapa? B. Kalau kelompok B? Mulia. Oke, betul. Ya. Nomor 5. Ini waktunya. Hah? Kelompok 1, kedua? D. Iya. C. Baca ibu berlatih tadi. Nomor 6. Ini kalau kuning. Jadi. C ya. Ya. Kelompok 2 C. Ya. Terus jangan lupa tulis di situ ya. B. Salah ya. 7. C. D. Apa ini? B. C ya. Ini nanti. 8. Kartin jangan lupa tulis di situ kartin jawabanmu. Apa? Ay, Bella. D. Abang baca dulu. D. Sudah? B. A. Beres kan? Oke, 9. Ini apa? B. Hah? D. Kelompok 2? D. Oke, terakhir. Oh, selesai. Jadi kelompok 1 yang diagonal berapa? Berapa ini 1? Oh, cuma 1 benar ya. Cuma 1 yang bentuk diagonal. Kelompok 2? 2. Berarti yang menang adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Memasukkan nomor tekan. Oke. Jangan bilang. Oke, kita lanjut. Berikan kesimpulan. Kelompok 1, kelompok 2. Ada yang bisa? Nanti kesimpulan. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Berlebihan. Oke, Andi. Nanti apa? Kewajiban itu. Iya, hak itu apa? Kewajiban yang Hak dulu.
hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan Melakukan oke. Kalau kewajiban? kewajiban yang harus kita lakukan itu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Nandi. Tepuk tangan. Jadi hak adalah sesuatu yang harusnya yang kita dapatkan. Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan ya. Jika ini hak kita dipenuhi, kewajiban harus dilakukan. Oke. Refleksi. Ini ada lomba refleksi. Silakan kalian isi sesuai pertanyaan yang ada, ya. Oke. Silakan kalian isi sesuai yang kalian rasakan pada saat ini setelah melakukan pembelajaran tadi. Oke, sudah. Silakan kumpul. Saya keyboard. Ini sudah? LKPD yang sudah saya tunggu ya. Sudah ya? Sudah silakan dikumpul. Sudah ya? Pertanyaannya sedikit saja, tidak banyak-banyak kan? Oke. Sudah semua? Oke. Pembelajaran kita selesai sampai di sini. Kegiatan kalian setelah ini adalah untuk membaca materi-materi pada pertemuan berikutnya ya. Minggu depan insya Allah kita akan tetap ada di kelompok ini. Silakan adik-adik baca tentang hak dan kewajiban yang seimbang ya materinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau berani untuk menyampaikan doa, membacakan doa, memimpin doa selain Mufidah tadi? Apa? Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih atas kerjasama kalian. Terakhir dari saya, teruslah mengembangkan kompetensi adik-adik, teruslah belajar sehingga kalian akan mencapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waktu kemarin Ibu masih ingat untuk observasi satu ini ke kelas? Iya. Pada tanggal 3 Oktober terakhir. Kita harus berapa? Kelas 9.
sekarang kan Ibu sudah melakukan observasi di kelas berikutnya. Sekarang saya melakukan pasca observasi. Kemudian yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Pertama, saya merasa senang. Yang kedua, saya deg-degan karena saya di saat itu dinilai untuk observasinya. Yang kedua, hal apa saja yang belum sempat Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Itu kayak di akhir pembelajaran saya lupa melaksanakan bab penutup pembelajaran. Menurut Ibu, mengapa hal tersebut belum terlaksana? Berhubung karena masalah waktu yang sedikit atau karena saya dalam proses pembelajaran, makanya langkah dua itu saya lupa. Apa yang Ibu lakukan agar PMAP itu bisa terlaksana? Yang saya akan lakukan, saya akan manage waktu dengan baik sehingga doa tadi yang saya sedang lupa bisa saya perbaiki kembali sehingga tidak akan terlewat ataupun tidak akan terlupakan. Pada pengembangan diri, Ibu menyampaikan bahwa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada dunia. Bagaimana kita menyampaikan itu? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus. Berarti pembelajaran Iya, berdiferensiasi yang ya. berpusat pada murid. Kemudian pada pengembangan profil pelajar Pancasila itu apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Yang pertama, saya menentukan profil pelajar Pancasila pada materi ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kedua, bergotong royong. Ketiga, mandiri. Berarti Jadi, ada ada tiga. tiga. Pengembangannya itu kalau beriman dan bertakwa pada kegiatan doa. Kemudian kalau gotong royong pada kegiatan kerja kelompok. Yang kalau yang mandiri ada pertanyaan-pertanyaan pemantik atau ada materi-materi yang saya ada stimulus, kemudian ada peserta didik yang saya menyediakan untuk responnya terhadap Peserta didik. iya. Kemudian yang berikut, jika direntangkan dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu tingkat keberhasilan penerapan proses pembelajaran diferensiasi itu di kelas berada tahap berapa? Level berapa? 7. Level 7. Oke. Bisa Ibu beri alasan mengapa Ibu berada pada level tersebut? Alhamdulillah untuk pembelajaran karena sudah dibimbing oleh CGP, dibimbing oleh Pak Dahlan, sehingga saya sudah mempersiapkan dengan baik segala persiapan untuk di kelas nanti pada saat itu. Kemudian dari model pembelajaran yang Ibu terapkan, langkah apa yang belum terlaksana? Dari model pembelajaran discovery yang saya sudah laksanakan, alhamdulillah semua langkah-langkahnya saya sudah lakukan. Oke, berarti sudah sesuai dengan langkah pembelajaran. Oke, berarti di discovery learning ya. Iya, discovery. Kemudian rencana tindak lanjut apa Ibu ke depan untuk bisa memperbaiki yang belum terlaksana? Saya insya Allah akan melaksanakan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi ini ke kelas yang lain, kelas 7 dan 8, sehingga kelas 7 8 ini bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sama dengan kelas 9 dan pembelajaran diferensiasi. Bagus sekali. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ke Ibu kemudian ke teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk pasca observasi di kelas, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.